Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan kebaikan ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal saleh. Maghrib berjamaah sudah kita tunaikan, semoga diterima, dan alhamdulillah kita diberinya semangat untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang Allah selalu memudahkan kita untuk menambah pahala dengan dimudahkannya untuk mengerjakan amal saleh. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin merindukannya. Kita harus mencintainya karena dia sangat mencintai kita. Kita harus merindukannya karena beliau sangat merindukan kita. Mudah-mudahan cinta kita kepada beliau membuat kita bisa berbahagia dan selamat di hari mahsyar dengan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian maqasid sunnah nabawiyah, yang dalam hal ini kita masuk pada pembahasan bagaimana metode ideal, cara yang tepat di dalam memahami hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan masuk pada poin yang ketiga. 1 dan 2 sudah kita bahas. Yang pertama, metodenya adalah memastikan kesahihan sebuah hadis. Pastikan dulu dia sahih. Buat apa menghabiskan waktu menganalisa hadis tapi tahu-tahu ternyata dia adalah hadis yang tidak sahih. Karena kalau dia sudah tidak sahih, maudhu', palsu, dhaif, maka tidak bisa lagi dijadikan pegangan. Sedangkan yang kedua, al-jam'u bainar riwayat. Bagaimana kita selalu berupaya untuk menghimpun banyak riwayat yang terkait. Karena terkadang Nabi membahasakan dalam satu riwayat bahasa yang umum, mungkin penjelasannya ditemukan pada riwayat yang berbeda. Atau Rasul menyebutkannya secara mutlak, tetapi ada batasan-batasannya pada riwayat yang lain. Maka diperlukan untuk menghimpun banyak riwayat. Sehingga dengan menghimpun banyak riwayat itu kita bisa memastikan apa yang diinginkan oleh Nabi dari hadis atau dari ungkapan yang beliau ucapkan. Itu yang terakhir yang kita bahas. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Metode untuk memahami hadis itu yang ketiga adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa. Kaidah-kaidah usul fikih. Kenapa demikian?
Kenapa dipentingkan kaidah-kaidah bahasa dalam memahami hadis Nabi? Karena Nabi membahasakan hadisnya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa yang memang perlu dipahami melalui kaidah. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling istimewa. Keistimewaannya berbeda dengan bahasa lain. Tidak ada bahasa yang seistimewa bahasa Arab. Mulai dari kedalaman makna kata, kadang satu kata yang diucapkan, dia bisa memiliki banyak makna. Satu lafaz saja, itu bisa memiliki lebih dari satu makna. Bisa dua, bisa tiga. Umpamanya kata ainun. Ainun itu artinya mata. Tapi nanti ada di antara maknanya mata air. Ainul ma. Mata air. Ada lagi nanti mata-mata. Berarti satu kata saja itu bisa memiliki banyak makna. Ada ainun, mata dalam artian digunakan untuk memandang. Jadi bahasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahasa Arab, bahasa yang sangat istimewa, yang mana di antara cara memahaminya dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan, yang dalam hal ini lebih khususnya adalah kaidah-kaidah usul fikih. Kan lafaz Arab itu ada yang sifatnya ada yang dalam bentuk am, ada yang dalam bentuk khas. Am itu artinya umum, khas itu artinya khusus. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Ada dalam bentuk perintah, ada dalam bentuk larangan. Itu semua memerlukan kaidah. Nah, ini yang kita coba tengok insya Allah pada poin yang ketiga ini. Saya tidak yakin juga akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan poin yang ketiga, tapi setidaknya tergambar nanti oleh kita pentingnya menggunakan kaidah-kaidah usul, kaidah-kaidah kebahasaan di dalam memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berlaku juga untuk Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim dengan bahasa bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang, bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan, bilisanin Arabiyyin mubin. Berarti pada poin yang ketiga ini berlaku untuk hadis Nabi dan juga berlaku untuk Al-Quran Al-Karim. Maka para ulama Islam mereka punya jasa yang sangat besar di dalam merumuskan kaidah-kaidah usul, khususnya kaidah usul yang sifatnya kaidah lughawiyah, kaidah-kaidah kebahasaan, yang mana dengan kaidah itu membuat umat Islam bisa mengerti dan memiliki metode di dalam memahami hadis Nabi. Coba kita lihat, umpamanya al-haqiqah wal majaz. Al-haqiqah wal majaz itu salah satu dari tabiat lafaz. Ada lafaz itu lafaz hakiki, ada lafaz itu lafaz majazi. Hakiki itu adalah lafaz yang makna yang sebenarnya. Mengucapkan satu lafaz yang dimaksud memang adalah makna yang sebenarnya. Tapi kalau majazi, mengucapkan satu lafaz, tapi dia sebagai lafaz makna kiasannya yang diinginkan dari ungkapan itu. Bukan makna yang sebenarnya. Artinya nanti sama, cuma makna yang diinginkan tidak itu. Kalau seandainya seseorang mengucapkan satu kata, yang diinginkannya adalah makna yang sebenarnya, berarti lafaz itu namanya lafaz hakiki. Tapi kalau seandainya ia mengucapkan satu kata yang diinginkan adalah kiasannya, bukan makna yang sebenarnya, maka berarti itu adalah lafaznya disebut dengan lafaz majazi. Contoh,
Kalau seandainya ada orang mengatakan begini, ra'aitu asadan fil hadiqah. Saya melihat singa di kebun binatang. Itu hakiki. Kata singa yang ada dalam ucapan tadi, itu makna yang sebenarnya. Karena memang singa biasanya ada di kebun binatang. Atau saya melihat singa di hutan umpamanya. Itu makna hakiki. Tapi kalau seandainya ada orang mengucapkan begini, sami'tu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Saya mendengar singa berkhutbah di atas mimbar. Ini singa ini apakah makna yang sebenarnya atau makna kiasan? Mana kiasan? Tidak mungkin makna sebenarnya. Karena tidak mungkin singa berkhutbah. Tapi yang dimaksud adalah seseorang atau seorang penceramah sedang berkhutbah, semangatnya sama dengan singa. Ini kiasannya. Jadi lafaz Arab itu ada yang hakiki, ada yang majazi. Disinilah pentingnya nanti untuk memahami kaidah itu, mana yang hakiki, mana yang majazi. Termasuklah hakiki majazi itu nanti ditemukan pada lafaz hadis atau ungkapan yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak pakai kaidah itu, nanti kita akan sulit. Meskipun tidak semua hadis akan menggunakan kaidah itu. Tapi ada nanti hadis-hadis di mana mesti dilihat apakah dia hakiki atau majazi. Di hadapan istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Sibuklah istri Nabi ngukur-ngukur siapa yang paling panjang tangannya. Ternyata di situ bukan lafaz hakiki, bukan secara zahir tangan yang panjang, tapi tangan siapa yang cepat membantu orang lain, tangan siapa yang cepat memberikan pertolongan makanannya kepada orang lain. Kalau dia buat lauk ini tiba-tiba udah sampai saja ke orang lain. Itu ternyata yang dimaksud oleh Nabi, bukan ukuran panjang secara zahir. Kalau kita lihat sebuah hadis, ada hadis bunyinya begini, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumah saya dengan mimbar saya itu ada raudah, ada satu taman dari surga. Jadi ini rumah Nabi, ini mimbarnya. Antara rumah dan mimbar Nabi ini itu ada namanya raudah. Raudhah itu artinya adalah taman dari surga. Sekarang apakah kata raudhah di situ, taman surga itu, artiannya secara hakiki dengan arti kata bahwa sepotong tempat itu diturunkan dari surga, ataukah maknanya adalah makna kiasi, makna kiasan? Bahwa sesungguhnya taman di situ, tempat di situ, kalau kita beribadah di situ bisa menggiring kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya makna majazi, bukan makna hakiki dalam artian bahwa taman di situ atau tempat itu, raudhah itu diturunkan dari surga. Karena tidak mungkin dimaknai dengan itu. Apa sebabnya? Karena Nabi sendiri dalam hadis yang lain mengatakan bahwa surga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu hakikatnya belum pernah mata memandang. Hakikatnya belum didengar oleh telinga kita. Dan belum juga terlintas di hati kita. Seandainya taman itu adalah turun dari surga, berarti surga sudah nampak. Padahal Nabi bilang belum, ma la ainun ra'at, tidak ada mata yang pernah memandangnya. Nah, maka dibawalah dia kepada makna kiasi, makna kiasannya, bukan makna yang sebenarnya.
Nah, oleh karena itu ini satu contoh. Kita ambil contoh pertama dalam persoalan ini. Maka dia dalam persoalan hakiki majazi itu ada kaidah. Saya ambil 2 kaidah. Dalam ilmu usul fikih ada 2 kaidah dan ada banyak kaidah, kita ambil 2 tentang hakiki majazi. Umpamanya kaidah pertama bunyinya begini. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Al-aslu fil kalam, hukum asalnya pada sebuah ucapan itu maknanya makna hakiki. Berarti setiap kali ada Nabi mengucapkan sebuah hadis, maka makna asalnya makna hakiki, bukan makna majazi. Kapan dibawa kepada makna majazi? Kalau seandainya tidak memungkinkan lagi untuk dimaknai dengan makna hakiki. Dan itu dengan adanya karinah. Dengan adanya faktor pendukung, ada dalil, ada indikasi yang membuat dia memang bukan sebagai makna hakiki. Baru dipindahkan kepada makna majazi. Ada kaidah yang kedua, hamlul kalami 'alal haqiqah aula min hamlihi 'alal majaz. Membawa makna kata kepada makna hakiki aula. Apa arti aula? Lebih utama, lebih aula, lebih afdal min hamlihi 'alal majaz, daripada membawanya kepada makna majazi. Nah, oleh karena itu, ketika ada kalam itu yang hakiki, ada yang majazi, maka jangan buru-buru membawanya kepada makna majazi. Kalau tidak ada karinah yang menunjukkan kepada makna majazi, dan karinahnya harus kuat. Dalilkah? Adakah dalil dari Nabi juga yang mencoba untuk memaknai dan makna yang lain? Atau ada karinah-karinah indikasi yang lain, karinah kebahasaan? Kenapa singa di atas mimbar tadi kita maknai dengan khatib? Orang yang berbicara, orang yang bersemangat. Karena ada karinahnya. Apa karinahnya? Yakhtubu alal mimbar. Saya mendengar singa berceramah di atas mimbar. Pasti bukan makna hakiki. Pasti itu adalah makna majazi. Karena karinahnya menunjukkan itu. Siyakul kalamnya menunjukkan bahwa singa itu bukan singa yang sebenarnya. Tapi kalau saya melihat singa di kebun binatang, mungkinkah kita makna itu dengan seorang khatib? Enggak. Karena enggak ada karinah enggak ada indikasi yang memalingkannya dari makna hakiki itu kepada makna majazi. Nah, oleh karena itu berdasarkan kaidah tadi, membawa makna hakiki itu lebih aula. Dalam satu lafaz, makna hakiki itu lebih aula dibawa ketimbang makna majazi. Kenapa perlu kita tegaskan ini? Karena ada di antara orang yang sembarangan untuk menganggap lafaz ini kan majazi. Lafaz majazi. Apa contoh? Itu ketika ada hadis Dajjal. Dajjal itu datang dari hadis Nabi yang sahih, bahwa di akhir zaman nanti akan turun atau akan datang Dajjal. Ada yang memaknai Dajjal itu adalah teknologi yang datang dari barat. Dajjal sama dengan matahari, belum lan taqumas sa'ah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Belum akan terjadi kiamat kecuali matahari terbit di barat. Jadi belum akan terjadi hari kiamat kecuali matahari terbit di barat. Kata samsun di situ, kata matahari di situ, itu ada yang memaknainya secara majazi. Ini bukan hakiki, ini majazi. Apa majazinya? Dibawa dia kepada makna ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang dikuasai oleh barat. Bukankah sekarang matahari sudah terbit di barat? Berarti sudah dekat hari kiamat. Ada sebagian yang memaknai seperti itu. Tetapi itu tidak ada indikasinya, tidak ada karinahnya. Dan tidak boleh dimaknai matahari di situ dengan ilmu pengetahuan. Meskipun nanti ilmu matahari itu kan menerangi
menerangi. Sebagaimana ilmu pengetahuan juga menerangi. Itu hanya secara logika saja. Itu hanya akal pikirannya saja mengatakan seperti itu. Kalau kita lihat riwayat yang ada, justru kata Syamsun di situ itu bukan majazi tapi hakiki. Benar-benar matahari itu nanti yang akan terbit di barat, baru terjadi hari kiamat. Apa buktinya? Apa dalilnya? Karena di hadis Nabi itu kalau kita kumpulkan banyak riwayat seperti poin yang kedua kemarin, maka kita akan menemukan bahwa Nabi juga mengatakan nanti kalau seandainya matahari itu sudah terbit di barat, maka pintu taubat sudah tertutup. Kalau sudah terbit di barat, maka pintu taubat tertutup. Sekarang kalau diartikan matahari di situ dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang datang dari barat, yang sekarang sudah terbit matahari itu di barat, apakah pintu taubat tertutup? Disinilah nanti salahnya. Jadi tidak boleh sembarangan kita mengatakan ini majazi, tapi harus dengan qarina, harus dengan dalil. Oleh karena itu, berdasarkan kepada kaidah yang tadi itu bahwa membawa lafaz itu kepada makna hakiki aula, lebih utama. Karena memang al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asalnya pada kalam itu adalah hakikah. Yang sebenarnya, makna yang sebenarnya. Jangan buru-buru membawa kepada makna majazi. Jangan pula sembarangan membawa kepada makna majazi, karena gampang aja orang untuk membawa kepada makna-makna majazi, padahal yang diinginkan adalah makna hakiki. Ini juga lah di antara penyebab kesalahan kelompok-kelompok dalam aliran kalam yang membawa lafaz-lafaz yang berkaitan dengan sifat-sifat zat Allah yang dianggapnya itu sebagai lafaz majazi, bukan lafaz dengan makna hakiki. Ini salah satu dari penyebab terjadinya kesalahan dalam memaknai. Penyebab terjadinya penyimpangan. Jadi sifat-sifat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik sifat itu sifat fi'li dalam bentuk perbuatan atau sifat yang hubungannya dengan zat Allah, di mana dianggap sebagai lafaz itu lafaz majazi. Kalau lafaz majazi berarti yang dimaksud bukanlah makna yang sebenarnya. Padahal yang diinginkan adalah makna yang sebenarnya. Apa contohnya? Yang berhubungan umpamanya dengan sifat-sifat fi'linya Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya Allah ridha, Allah marah. Bisa enggak Allah marah? Bisa. Allah bisa ridha, Allah bisa marah, Allah bisa membenci, Allah bisa mencintai. Tetapi Allah ridha itu Allah sebahagian, bukan itu artinya. Tetapi arti ridha itu artinya adalah i'ta'us tsawab, memberikan pahala. Sedangkan marah artinya memberikan ganjaran dosanya. Kalau tadi memberikan pahala, berarti ini memberikan balasan untuk dosa yang dia lakukan. Karena dianggapnya ridha itu sebagai lafaz majazi. Karena kalau diartikan dengan ridha dalam artian fi'li ridha, berarti sama dengan makhluk. Maka Abu Hanifah rahimahullah itu menolak itu. Dia menganggap itu adalah keyakinan Jahmiyah, keyakinan Mu'tazilah, wal Jahmiyah, wal Qadariyah. Ada penjelasannya oleh Imam Abu Hanifah. Kalau Allah ridha, ayatnya banyak. Radhiyallahu anhum wa radu anhu
Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah murka juga ada ayatnya, faba'u bighadabim minallah. Allah bergembira, itu ada hadis-hadis yang menunjukkan itu. Seperti hadis yang dimana Nabi mengatakan Allah itu fariha bitaubati abdihi, bergembira dengan taubatnya hambanya. Ada pada riwayat, ada pada hadis yang datang dari Nabi. Semua ini adalah sifat fi'li yang datang dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang mesti kita yakini sesuai dengan makna hakikinya, bukan makna majazi. Adapun ridha lalu diberikan pahala, itu bukan merubah maknanya. Jangan dianggap nanti dia tidak punya sifat ridha, yang ada adalah memberikan pahala. Itu salah. Yang ada, yang harus diyakini, kita meyakini bahwa Allah itu punya sifat fi'li dalam bentuk meridai sesuatu, dan lawazimnya nanti dengan memberikan pahala. Itu bisa. Kalau min mustalzamatnya, min lawazim ridha itu memberikan pahala. Itu boleh dimaknai seperti itu. Tapi bukan untuk menolak sifat fi'li ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa bergembira berdasarkan hadis. Innallaha fariha bitaubati abdi. Sesungguhnya Allah bergembira dengan taubat hambanya. Bahkan asyaddu farahan, lebih bergembira lagi daripada seorang hamba yang kehilangan ontanya di tengah-tengah padang pasir. Onta itu menghilang membawa makanan dan minumannya, tiba-tiba onta itu datang kembali. Kan gembira dia tuh. Allah lebih bergembira lagi daripada itu ketika ada hambanya yang bertaubat. Nah, kesalahannya dari mana? Karena ada yang menganggap bahwa ini adalah lafaznya dianggap sebagai lafaz majazi, bukan lafaz hakiki. Padahal tidak ada karina. Ini juga kesalahan yang terjadi pada sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan zat yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi. Umpamanya ketika Allah mengisbatkan untuk dirinya sifat tangan umpamanya. Ada yang mengatakan ini lafaz majazi, tidak mungkin artinya tangan ini. Maka artinya harus dipindahkan kepada makna yang lain. Padahal tidak ada karinah untuk mengatakan bahwa itu lafaznya adalah majazi. Justru itu adalah hakiki. Umpamanya ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ketika Allah selesai menciptakan Adam lalu dimintalah dia untuk sujud. Iblis tidak mau. Apa kata Allah? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi kamu? Apa yang membuat kamu enggan untuk sujud? Lima khalaqtu, kepada sesuatu yang telah aku ciptakan, biyadayya, dengan kedua tanganku. Berarti ayat ini Allah melalui ayatnya mengisbatkan untuk dirinya sifat zatnya yang berhubungan dengan zatnya, yaitu dua tangan. Apakah ini hakiki atau majazi? Ambil kaidah tadi. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asalnya kalam itu semuanya adalah hakiki. Kalau nanti iza ta'azzar, kalau seandainya sudah tidak mungkin dibawa kepada makna hakikah, barulah yusaru ilal majaz, dia dipindahkan kepada makna majazi. Kalau ada uzur, kalau seandainya tidak memungkinkan lagi untuk dipindahkan kepada makna atau ditetapkan pada makna hakiki, baru pindah kepada makna majazi. Tapi kalau tidak, maka kalam itu al-aslu fil kalam hakiki. Maka kata, kenapa tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya? Maka para ulama salaf, ahlu sunnah mengatakan, amiruha ala zahiri. Bawa dia kepada makna zahirnya. Dan orang Arab
Ketika dikatakan yadayya, semua mereka paham dengan makna kata yadayya. Karena maknanya adalah makna hakiki. Tidak boleh dibawa pada makna lain. Karena ada yang mengatakan, oh ini adalah majazi, maka dua tangan di situ artinya bukan dua tangan. Kenapa? Karena kalau seandainya diisbatkan dua tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Sinilah logika mereka yang salah. Karena Allah sendiri yang sudah menafikan keserupaan itu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah sering saya sampaikan ini, tapi perlu diulang-ulang terus. Ini persoalan akidah, bagaimana kita mengenal Allah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, tanpa memaling-malingkan maknanya, tanpa ada dalil. Kalau ada dalilnya untuk memalingkan makna, ambil. Tapi kalau tidak, pegang makna zahirnya, makna asalnya, karena itu hakiki. Dan alasan di sini tak cukup hanya dengan sekedar logika saja. Karena mereka punya dalil tapi logika. Apa logikanya? Kalau dikatakan punya tangan berarti sama dengan makhluk. Itu tidak bisa diterima. Karena Allah tidak pernah sama dengan makhluk dan tidak akan pernah sama untuk selamanya. Sebab dia khalik, selain khalik adalah makhluk. Orang-orang menganggap majazi diartikannya itu adalah al-qudratu wan ni'mah. Dua tangan itu diartikan dengan kudrat dan nikmat. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kudrat saya dan nikmat saya? Bi kudrati wa nikmati. Kan dua juga tuh. Tetapi pemaknaan majazi seperti ini sama sekali tidak ada dalilnya, kecuali logikanya yang mengatakan jika tidak dirubah maknanya berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal dengan meyakini makna zahir kita tidak sedang menyamakan, karena tangan Allah kita tidak tahu seperti apa dan tidak sama dengan makhluk, karena Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi menolak juga pemahaman yang memindahkan makna tadi itu. Apa kata beliau? Ketika dikatakan biyadayya, aku ciptakan Adam dengan kedua tangan saya, ini tasyrifan wa takriman li khalqi Adam. Satu bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi penciptaan Adam. Di mana penciptaan Adam berbeda dengan yang lain. Seandainya dirubah maknanya menjadi kudrat, nikmat, bukankah makhluk lain Allah ciptakan juga dengan kudratnya? Lalu apa bedanya penciptaan Adam dengan penciptaan makhluk yang lain? Kalau dirubah maknanya, maka tidak boleh dirubah. Sebab Allah menisbatkan langsung penciptaan Adam itu kepada dirinya, dan itu dengan dua tangannya. Dan itu kemuliaan bagi Adam. Andaikan dirubah, sekali lagi, andaikan dirubah maknanya, berarti tidak ada lagi beda penciptaan Adam dengan penciptaan gunung, bumi, laut. Karena Allah ciptakan juga dengan kudrat dia. Apa bedanya jadinya? Maka tidak boleh dirubah. Itu kata ulama tafsir seperti Al-Qurtubi. Oleh karena itu, berpegang kepada hakiki, pegang makna itu. Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, jika memang tidak ada qarinah yang memalingkan kepada makna yang lain. Ini jelas sekali, akidah yang sangat terang. Begitulah Nabi meyakini, begitulah Rasul meyakini dan sahabat-sahabatnya. Dan pentakwilan-pentakwilan kepada selain makna asli tadi, makna hakiki tadi, Nabi tidak meyakininya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan seperti itu. Sama dengan ketika Allah mengisbatkan sifat zatnya wajah. Wajah ada dalam Quran, ada pada hadis Nabi. Ketika ada ayat lillazina amanu al-husna lillazina
Ahsanu al-husna wa ziyada. Amanu atau ahsanu. Bagi orang-orang yang beriman itu, yang berbuat ihsan itu, al-husna wa ziyada. Husna itu dimaknai dengan surga. Lillazina amanu al-husna wa ziyada. Husna dimaknai dengan surga. Wa ziyada, Nabi sendiri yang menafsirkan ayat itu. Karena tafsir itu bisa dari ayat Al-Quran sendiri, tafsir itu bisa dari hadis Nabi. Dan untuk ayat itu Nabi yang langsung menafsirkan. Apa makna ziyadah? Ziyadah hadis itu maknanya adalah an-nazaru ila wajhillahil karim. Memandang kepada wajah Allah yang mulia. Itu hadis Nabi. Riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Berarti melalui riwayat itu Nabi mengisbatkan pada Allah sifat wajah. Sekarang wajah di situ hakiki atau majazi? Pakai kaidah al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hamlul kalami 'ala al-haqiqah aula min hamlihi 'ala al-majaz. Membawanya kepada makna hakiki lebih aula. Iza ta'azzara ma'na al-haqiqah yusaru ila al-badal, ila al-majaz. Kalau seandainya sudah tidak mungkin dibawa kepada makna hakiki, barulah dibawa kepada makna majaz. Sekarang ada enggak karinah dari lafaz itu bahwa wajah di situ artinya bukan wajah? Tidak ada. Tidak ada. Nabi tidak pernah memberikan penjelasan selain daripada makna zahir. Dan itu yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat. Oh, berarti Allah punya wajah. Iya. Tapi jangan sekali-kali menyamakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, termasuk pada wajah. Dan makna hakiki ini diperkuat oleh hadis-hadis lain, bahkan diperkuat oleh ayat-ayat Al-Quran. Apa contoh ayat Al-Quran yang memperkuat? Bisa dari ayat kita lihat, bisa dari hadis. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu nanti orang-orang mukmin wajahnya berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya dia melihat. Maksudnya kepada wajah Allah. Maka ketika Rasul dan para sahabat duduk-duduk, pada saat itu bulan purnama. Nampaklah bulan di atas sana. Apa kata Rasul kepada sahabat? Satarawna rabbakum kama tarawnal qamar la tudamuna fihi. Kalian insya Allah akan melihat kepada Rabb kalian di surga nanti kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat kepada bulan, tidak desak-desakan saat melihatnya. Bulan kan tinggi di atas. Sekian ratus orang kita berdempet-dempet, desak-desakan enggak kita dalam saat memandang? Enggak. Dan itu hadis Nabi. Satarawna rabbakum, kalian akan melihat kepada Rabb kalian. Orang-orang menganggap majazi, apa kata mereka? Itu bukanlah artinya wajah. Tidak memandang kepada Rabb karena tidak mungkin dia dipandang. Orang Mu'tazilah menganggap tidak mungkin itu dipandang. Karena ayat lantarani yang ketika Nabi Musa minta diperlihatkan, lalu Allah bilang lantarani, engkau tak akan bisa melihat saya. Dianggapnya lan itu lil mustaqbal, sampai untuk hari akhir kelak. Padahal tidak mungkin di situ, hanya untuk di dunia saja. Hanya untuk di dunia. Adapun untuk di akhirat mungkin untuk dilihat berdasarkan kepada riwayat yang ada. Jadi dari ayatnya itu. Kalau dari hadis Nabi ada yang mendukung bahwa wajah memang wajah. Apa hadisnya? Salah satunya doa Rasulullah SAW. Nabi sering berdoa,
Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar izinkan saya untuk menikmati indahnya memandang kepada wajahmu yang mulia. Itu doa Nabi. Kita boleh berdoa seperti itu karena Nabi kita berdoa. Dan jangan dimaknai wajah dengan selain wajah. Karena orang yang tidak menerima itu, yang dipandang itu katanya nikmat-nikmat yang lain. Kalau diartikan nikmat yang lain, apa bedanya dengan husna? Husna kan artinya sudah surga, sudah nikmat. Dan wajah itu nikmat khusus. Bahkan nikmat memandang kepada wajah Allah mengalahkan nikmat surga itu sendiri. Mengalahkan nikmat surga itu sendiri. Itu berdasarkan kepada penjelasan para ulama. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kaidah kita, persoalan hakiki memang seperti itu. Adanya dalam ilmu usul fikih bahwa lafaz itu, kalam itu, asalnya adalah maknanya makna hakiki. Dan itulah yang lebih aula. Baru boleh bawa kepada makna lain kalau seandainya ada karinah, ada indikasi. Kalau enggak, jangan rubah. Jangan-jangan nanti kita akan tersalah dalam persoalan akidah. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita sebelum kita bertanya jawab. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan, itu contoh yang pertama tentang kaidah al-haqiqah wal majaz. Dan betapa banyak penyimpangan terjadi seandainya kaidah itu tidak diindahkan. Sehingga sembarangan untuk membawa kepada makna majazi tanpa ada penguatnya, tanpa ada karina, tanpa ada dalil selain daripada dugaan-dugaan seolah-olah menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal kekhawatiran kesamaan itu tidak boleh ada karena memang Allah sendiri sudah menafikan kesamaan itu secara mutlak. Tidak mungkin sama. Apa yang ada pada Allah tidak mungkin sama. Allah mendengar, kita mendengar. Apakah sama? Tak. Allah hidup, kita hidup. Apakah sama? Tidak. Allah dengan segala kesempurnaan dan kemuliaannya. Sementara kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Maka Allah ridha, ya Allah ridha. Allah bergembira, Allah bergembira. Apa susahnya untuk menerima makna itu? Yang ngomong juga Nabi kita, yang mendengarnya adalah sahabat. Seandainya memang artinya bukan bergembira, sahabat akan nanya, tuh ya Rasulullah, itu bergembira itu seperti apa? Tapi tidak ada satupun yang nanya. Semua mereka hanya menerima dan mengimaninya. Itu pula lah yang harus kita lakukan. Jangan justru, kalau bergembira, terbayang oleh kita tersenyum, raut wajah kita begini. Itu tidak boleh. Memandang, menganggap seperti itu satu kesalahan. Karena kita adalah makhluk dan Allah adalah khalik. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh kedua. Dalam amar dan nahi. Nah, amar itu perintah, nahi itu larangan. Ayat Quran dan hadis Nabi akan dihiasi oleh dua hal ini. Ada dalam bentuk perintah dan hukum memang datang dari dua sisi. Hukum dalam syariat Islam itu datang dari dua sisi. Dari sisi perintah untuk dilaksanakan. Dari sisi larangan untuk ditinggalkan. Untuk amar dan nahi ini ada banyak kaidah. Ada kaidah yang berhubungan dengan amar, perintah. Kaidah yang berhubungan dengan nahi, larangan. Umpama, al-aslu fil amri lil wujub.
Hukum asalnya perintah itu untuk menunjukkan hukum wajib. Kalau datang perintah dari Allah, kamu harus begini, berarti hukum asalnya wajib. Salat umpamanya. Aqimus shalah, kerjakanlah, dirikanlah salat, itu perintah. Berarti hukum asalnya wajib. Maka dari situ dapat hukum bahwa salat hukumnya wajib. Wa atuz zakah, tunaikan, bayarlah zakat. Ini juga dalam bentuk perintah. Dan perintah hukum asalnya adalah wajib. Berarti membayar zakat hukumnya wajib. Cuma pertanyaannya, apakah setiap perintah itu menunjukkan yang wajib? Ataukah ada hukum dia perintah juga tapi tidak wajib? Disinilah kaidah-kaidah itu disusun oleh para ulama. Ternyata illa madallat dalilu ala khilafi dzalik. Hukum asalnya perintah itu menunjukkan wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah di situ tidak menunjukkan wajib. Dalil itu bisa dalam bentuk nas datang dari Nabi, bisa dalam bentuk karina-karina, bisa dalam bentuk siyakul kalam. Dari bahasa, dari konteksnya kita bisa lihat. Ketika ada ayat perintah untuk menulis catatan hutang. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Hai orang-orang beriman, kalau seandainya kalian bertransaksi hutang piutang, ini ayat terpanjang dalam Quran. Ayat terpanjang dalam Quran ternyata bukan soal sholat, bukan soal ibadah, tapi soal muamalah, harta hutang piutang. Kalau nanti bertransaksi, faktubu, maka catatlah. Bukankah itu perintah? Apakah ini menunjukkan wajib? Ternyata para ulama mengatakan di sini bukan menunjukkan wajib, tetapi itu mimbabil irsyad. Apa karinahnya? Bagaimana mungkin dikatakan sebagai hukum wajib untuk menulis ketika ayat itu turun kepada mayoritas orang yang tidak bisa menulis? Kan kebanyakan mereka tidak ahli dalam tulis-menulis. Sekarang mewajibkan sesuatu yang mereka tidak ahli, mungkin tidak. Sehingga para ulama mengatakan ini tidak untuk menunjukkan wajib. Mimbabil irsyad. Ini bimbingan agama biar tidak terjadi masalah. Seandainya hutangnya besar, nanti dia khawatirkan terjadi masalah. Karena bisa aja orang ngaku-ngaku tidak ada hutang. Atau ngaku-ngaku sudah dibayar. Sekian ratus juta, pokoknya kalau tidak dicatat, ini bahaya. Tapi kalau hutangnya 30.000, materai harganya 10.000. Kalau tidak dicatat, berdosa kah? Jadi kalau dikatakan wajib, kalau tidak dilakukan berarti dosa. Salat tadi kan wajib, kalau tidak salat berarti berdosa. Zakat tadi wajib, kalau tidak dibayar berarti dosa. Sekarang ada perintah mencatat, ada hutang 30.000, kalau tidak dicatat berdosa. Ini semua sebagai karina bahwa perintah di sini oleh para ulama laisa mimbabil wujub, tidak menunjukkan wajib, tapi mimbabil irsyad atau mimbabil nadab. Nadab itu dianjurkan, sunnah, tapi tidak sampai ke tingkat wajib. Nah, ini namanya bagaimana menggunakan kaidah dalam memahami nas. Kita ambil satu contoh dari hadis. Di dalam buku ada satu contoh hadis dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra al-Quran fi syahr. Abdullah ibnu Amr dia bilang Rasul pernah berkata kepada saya, iqra'il Quran fi syahrin. Khatamkanlah Al-Quran itu dalam 1 bulan. Berarti perintah ini perintah dari Nabi untuk mengkhatamkan Quran untuk satu bulan mesti khatam sekali. Tapi boleh enggak kalau kurang dari 1 bulan? Kalau memang wajib, berarti kalau orang bisa mengkhatamkan seminggu berarti enggak boleh tuh. Karena perintah tadi untuk sebulan.
Ternyata berdasarkan kepada qarinah yang ada pada lafaz itu bukan untuk wajib. Karena yang dilihat adalah kemampuan. Sebab Abdullah bin Amr ngomong begini, qultu, saya berkata, inni ajidu quwwah. Inni ajidu quwwah. Saya punya kekuatan, mampu saya menghatamkannya kurang dari 1 bulan. Hatta qala faqra'hu fi sab'in. Kalau punya kemampuan untuk itu, maka bacalah, khatamkanlah dalam waktu satu minggu. Wala tazid ala dzalik. Dan jangan lebih lagi dari itu. Berarti batasnya seminggu. Di sini ada larangan nih, sebelumnya ada perintah. Kalau kita baca sejarah para ulama, ada di antara mereka yang mengkhatamkan Quran dalam 3 hari. Bahkan ada dalam 1 hari. Imam Syafi'i kalau masuk Ramadan, sehari bisa 2. Apakah dia menentang atau tidak mengamalkan hadis ini? Di sini. Jadi kaidahnya sangat penting sekali. Kalau hukum asal pada perintah itu wajib, hukum asal pada larangan itu haram. Sekarang ada larangan wala tazid. Jangan kurang lagi dari 1 minggu itu. Tapi itu bukanlah untuk larangan, itu adalah untuk menunjukkan agar kita tidak asal-asalan dalam membacanya. Ada orang membaca tapi enggak hanya lisan saja yang bergerak, enggak masuk ke hati ketika dia baca secara terburu-buru. Maka itu tidak mesti dilakukan. Bacalah dan ikuti dengan penghayatan, dan itu dapat dilakukan dalam waktu 1 minggu. Ketika ada orang yang lebih dari itu, bisa dia lebih cepat lagi, tetap dengan memahami. Maka bukan berarti dia melanggar larangan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena larangan di sini bukanlah untuk menunjukkan haram. Baik, ikhwati fillah, ada contoh-contoh yang lain sekira. Tapi intinya pada poin yang ketiga ini, memang bagaimana kita memahami hadis Nabi dengan menggunakan kaidah-kaidah usul. Di sini adalah keahlian para ulama. Maka ulama-ulama fikih dulu rata-rata mereka adalah ahli dalam usul fikih. Dengan kaidah usul itulah dia mengeluarkan hukum-hukum yang ada pada hadis atau hukum-hukum yang ada pada ayat Al-Qur'anul Karim. Baik, saya kira mungkin untuk malam ini hanya sampai di sini saja. Apakah ada pertanyaan atau kita tutup? Kalau ada pertanyaan, silakan 1 atau 2 pertanyaan. Tidak ada? Mudah-mudahan karena dipahami. Apakah yang kita sampaikan malam ini dapat dipahami? Saya kira sangat mudah untuk dipahami. Nah, intinya apa? Diperlukan kaidah usul di dalam memahami hadis Nabi. Itulah contoh tadi, hakiki majazi. Kalau mengabaikan kaidah, banyak orang yang sembarangan menganggap sesuatu itu majazi, padahal bukan. Dan akibatnya mereka menolak sesuatu yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya hanya karena dianggap itu sebagai sesuatu yang majaz, padahal tidak. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh yang mudah-mudahan bisa memperberat timbangan kebaikan kita di hari akhir kelak. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan catatan kita nanti dengan tangan kanan. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.